Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Qala Allah ta'ala, wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Seorang ulama berkata, barang siapa yang menjadikan maut senantiasa ada di hadapan kedua matanya, dia tidak akan peduli dengan kesempitan dunia atau keluasannya. Bagi orang yang beriman, bukanlah kematian yang ia takuti, melainkan apa yang akan terjadi setelahnya yang mereka khawatirkan. Sebagaimana hal itu diakui sendiri oleh seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Rawahah. Ketika itu beliau dipilih untuk memimpin satuan pasukan di samping dua sahabat lainnya, yaitu Zaid bin Haritsah dan Ja'far bin Abi Thalib, untuk bergerak ke Mu'tah. Ketika rombongan pasukan hendak berangkat terlebih dahulu, kaum muslimin berpamitan dengan mereka satu persatu. Ketika mereka menyalami Abdullah bin Rawahah, mereka melihatnya menangis keras. Demikian halnya kita semua jamaah sekalian. Bukan kematian yang kita takuti, sebab kematian adalah sebuah kepastian yang akan kita alami. Namun yang kita takutkan apa yang terjadi setelah kematian. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat akan pentingnya membekali diri untuk menghadapi hari setelah kematian. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, siapakah orang yang beriman dan yang cerdas itu? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Ada 3 tempat tinggal setelah kematian yang mendebarkan bagi kita semua. Ya, sangat mendebarkan. Karena itu menentukan selamat atau tidaknya kita. Siapa yang bisa melewatinya dengan baik, maka besar kemungkinan ia berakhir dengan bahagia. Akan tetapi, jika ia melewatinya dengan berat, maka besar kemungkinan berakhir dengan celaka. Alam yang pertama adalah alam kubur. Alam kubur merupakan persinggahan pertama yang pasti akan dilalui manusia setelah kematian. Ia begitu mendebarkan karena kita tidak mengetahui apakah di sana kita termasuk yang mendapatkan nikmat ataupun siksa. Setiap kali sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melewati kuburan, beliau menangis terseduh-seduh dengan keras seraya berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya lebih berat.
Utsman radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Aku tidak pernah memandang sesuatu yang lebih mengerikan daripada kuburan. Hakikat alam kubur adalah sebagaimana yang sering disebutkan dan banyak yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Salah satunya adalah ayat 45-46 surah Ghafir. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Alam yang kedua, yakni alam perhitungan amal ataupun alam hisab. Hisab diartikan adalah perhitungan. Apa yang dihitung? Tentunya adalah amal perbuatan hamba. Perhitungan amal perbuatan hamba saat di dunia yang akan terjadi setelah kematian nanti. Hisab akhirat adalah peristiwa yang sangat mendebarkan, karena kita tidak tahu apakah termasuk yang dihisab dengan susah atau dengan mudah. Jika mudah, maka ia akan selamat, walhamdulillah. Akan tetapi jika ia susah, maka akan celaka, wal'iyadzubillah. Hakikat hisab amal juga disebutkan dalam banyak hadis. Salah satunya adalah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa di dalam salat dengan mengucapkan, "Allahumma hasibni hisaban yasiran." Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Hadis riwayat Hakim. Dalam persinggahan setelah kematian ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang lolos dari hisab. Golongan yang kedua, mereka yang dihisab dengan ringan. Dan golongan yang ketiga, mereka yang dihisab dengan berat. Keselamatanlah bagi golongan pertama dan golongan yang kedua, dan kecelakaanlah bagi golongan yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man husiba ghidaban." Barang siapa dihisab, pasti akan diazab. Alam yang ketiga, yakni alam penimbangan amal ataupun sering disebut alam mizan. Mizan artinya adalah timbangan. Apa yang ditimbang? Tentunya adalah amal perbuatan hamba saat di dunia. Yaumul mizan atau hari penimbangan amal yang akan terjadi setelah kematian ini begitu mendebarkan, karena kita tidak tahu apakah termasuk yang timbangan amal solehnya lebih berat atau lebih ringan. Jika amal solehnya lebih berat, maka ia akan selamat, walhamdulillah. Akan tetapi jika dosanya yang lebih berat, maka ia akan celaka, wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, "Dan kami akan menegakkan mizan amal pada hari kiamat dengan akurat, sehingga tiadalah dirugikan seorang hamba sedikit pun." Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat tentang peristiwa yang sangat mendebarkan setelah kematian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membimbing kita untuk senantiasa menjadi hambanya yang banyak melakukan amal soleh sebagai persiapan menghadapi hari setelah kematian. Amin, amin, Allahumma amin. Aqulu qawli hada wastaghfirullahi walakum walisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.